Selamat pagi, shalom bagi anak-anak kelas 2. Semoga anak-anak di rumah semua sehat ya. Kita percaya Tuhan Yesus selalu melindungi, memelihara kita dalam segala keadaan kita. Baik, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami masih diberi hidup sampai hari ini. Kami siap untuk belajar. Tuhan Yesus menolong sehingga kami mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Beri kekuatan kesehatan bagi anak-anak kami, juga guru-guru yang mengajar. Pimpinlah kami sampai selesainya pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, hari Kamis yang lalu kita belajar mengasihi keluarga. Firman Tuhan dari Mazmur 133 dan Lukas 2 ayat 42 sampai 52. Ya, kita sudah belajar apa artinya mengasihi dengan meneladani kasih dari Tuhan Yesus. Dan kita sudah belajar ciri-ciri kasih yang sejati yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Makanya Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita karena Dia mengasihi kita. Kasihnya kasih yang sempurna. Kita juga sudah belajar kenapa kita harus mengasihi. Karena diperintahkan oleh Tuhan. Dan mengasihi itu dapat ditunjukkan melalui berbagai cara. Dengan sikap yang sopan, saling menyapa, memberi salam, saling berbagi, mengucapkan selamat kepada yang meraih prestasi atau yang berulang tahun, saling membantu, saling mendoakan, dan banyak hal yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi baik keluarga kita maupun orang lain. Ya, sekarang kita mau belajar bahwa keluarga kita itu pasti mengasihi kita ya. Khususnya orang tua kita, mama, papa pasti mengasihi kita. Karena orang tua mengasihi kita, maka setiap orang tua pasti mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Khususnya bagi orang tua yang sudah percaya Tuhan Yesus, pasti akan mengasihi keluarganya. Sebab itu orang tua akan mengajari kita kebenaran, yaitu firman Tuhan. Mengajari kita untuk setia beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan juga orang tua kita selalu bekerja keras untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan kita, termasuk makan minum kita, pakaian kita, menyekolahkan kita. Dan kalau kita sakit, pasti orang tua berusaha bagaimana supaya kita sembuh. Selain itu, baik di rumah ataupun waktu kita sekolah secara normal, orang tua selalu membimbing. Orang tua selalu mendampingi kita belajar. Dan semua kebutuhan kita diusahakan supaya terpenuhi. Itu karena Dia mengasihi kita. Bahkan kita ditegur, kita diajari, itu karena orang tua mengasihi kita. Nah, ada contoh di buku kita ditulis di situ, Yusuf dan Maria mengasihi Yesus. Makanya ketika Yesus ketinggalan atau tinggal di bait Allah, Maria dan Yusuf kembali untuk mencarinya karena Dia mengasihi. Mereka khawatir kalau anaknya bagaimana keadaannya, ya. Itu bukti-bukti bahwa orang tua mengasihi kita. Itu ada gambar menemani anaknya belajar, terus diajari firman Tuhan. Itu semua bukti-bukti bahwa orang tua mengasihi kita. Nah, kalau kita sudah menerima kasih dari papa, mama, dari orang tua, kakek, nenek, atau siapapun dari keluarga kita, maka yang harus kita lakukan yaitu kita pun harus mengasihi mereka, mengasihi keluargaku. Aku mengasihi keluargaku. Apa buktinya ya bahwa anak-anak mengasihi keluarganya? Yang pertama, seorang anak yang mengasihi orang tuanya
pasti akan menghormatinya. Ya, firman Tuhan katakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi menghormati, taat kepada orang tua, tidak melawan, itu bukti kita mengasihi mereka ya. Yang kedua, merawat orang tua atau memperhatikan orang tua kalau orang tua kita mungkin lemah, tidak kuat atau sudah tua. Nah, mungkin mama papa kalian masih muda-muda ya, tapi kakek nenek ya, dan mungkin nantinya kalian sudah menjadi dewasa, papa mamamu sudah menjadi tua. Jangan kamu benci sama dia atau jangan kamu malu, tetapi rawatlah dengan baik. Yang ketiga, di Efesus 6 ayat 2-3 di situ kita melaksanakan firman Tuhan ketika kita mau menghormati orang tua. Jangan kamu katakan, oh aku rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah, sementara kamu tidak mau taat, tidak mau menghormati orang tua. Itu sama dengan melanggar firman Tuhan. Nah, menghormati orang tua itu bisa juga kita tunjukkan melalui menyayangi mereka, merawat, menyediakan kebutuhannya. Nah, coba perhatikan 3 gambar itu. Ada di atas gambar pertama, seorang bapak yang menggendong mamanya yang sudah tua. Ya. Terus gambar kedua, seorang anak kecil, wah dia ini sayang betul sama bapaknya, karena dia membersihkan bapaknya, melap badannya, membersihkan wajahnya karena mungkin bapaknya sakit atau ini sudah tua ya. Yang ketiga ini seorang pak polisi, tetapi dia tetap melayani mamanya yang sudah tua. Jadi melayani orang tua dengan sukacita, dengan sabar, itu juga termasuk bukti bahwa kamu mengasihi orang tua. Dan masih banyak contoh bukti yang kamu harus lakukan kalau kamu mau menyayangi, menunjukkan bahwa kamu mengasihi keluargamu. Termasuk kalau kamu rajin belajar dengan sungguh-sungguh, itu buktinya kamu mengasihi. Karena kamu mempergunakan waktu yang baik dan biaya yang sudah dikeluarkan orang tuamu untuk menyekolahkan kamu. Ya. Itu contoh-contoh yang harus kita lakukan. Jadi mengasihi itu bukan hanya oh aku sayang mama, aku sayang papa, aku sayang kakek, nenek, tetapi harus dilakukan dengan bukti-bukti perbuatan yang nyata. Oke, demikian pelajaran kita hari ini, dan tugasnya yaitu minggu depan kita akan menghafalkan Mazmur 133 ayat 1. Ya, Ibu ulang ya. Tugas menghafal minggu depan, Kamis depan maksudnya, Mazmur 133 ayat 1. Mazmur 133 ayat 1 dihafal Kamis depan. Nah, demikianlah pertemuan kita dalam pelajaran agama. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Kami boleh belajar menyelesaikan materi kami hari ini, bahwa keluarga kami sudah mengasihi kami. Maka kami pun harus mengasihi mereka, karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan Yesus sudah memberi contoh bagi kami untuk mengasihi. Maka perintah Tuhan ini harus kami lakukan, bukan hanya di mulut kami mengatakan mengasihi, tetapi kami lakukan melalui perbuatan kami kepada orang tua kami dan juga orang lain. Terima kasih, berkatilah anak-anak kami, biarlah pelajaran ini, firman Tuhan ini bukan sekedar untuk menjadi pengetahuan, tetapi mereka melakukannya. Tugas-tugas yang harus dikerjakan, Tuhan Yesus berkati, mampukan mereka. Kalau ada yang sakit di antara mereka atau keluarga-keluarga mereka, kami percaya Tuhan Yesus sembuhkan. Berkati orang tua, baik papa, mama dalam pekerjaan setiap hari dan juga dalam mendampingi anak belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.